Artinya apa? Artinya barang siapa tidak kuat melihat harta kekayaan, ya, yang nanti itu terganggu pikirannya, hanya kepentingan pribadi, keluarga, kelompok atau golongan, tetap akan dimakan. Terima kasih untuk kesekian kalinya peka terhadap situasi kemasyarakatan yang menyangkut masalah kepentingan umum. Demikian juga yang ini, begitu ada suatu permasalahan masyarakat yang kira-kira sangat kontradiktif di lapangan, baik yang iya ataupun yang tidak, baik yang pakar atau siapapun, yang tidak segera berani memutuskan sebelum konsultasi dulu. Konsultasinya dengan siapa? Kalau dengan pikiran, bersama dengan pikiran, pasti yang ada perdebatan, ya. Karena setiap manusia seje bun-bunan, seje pikiran, gitu ya. Nah, akhir-akhir ini saya juga termasuk yang sudah kira-kira 2-3 hari ini mengurangi makan, mengurangi tidur, karena ada apa sebenarnya di negeri kita ini? Karena yang ini mempunyai beberapa kelompok adik-adik yang biasa tirakat, ya, laku tirakat, dan masih muda-muda. Saya carikan adik-adik tadi pagi, saya carikan adik-adik kira-kira ada 3 orang yang masih muda-muda, tapi adik-adik itu sangat cinta dengan peninggalan leluhur yang terhimpun dalam PPBI. PPBI itu pelestari peninggalan budaya Indonesia. Jadi termasuk candi-candi, sumber-sumber apapun yang dulu itu diuri-uri oleh leluhur, sekarang itu digiatkan lagi. Bahkan ada salah seorang tokoh dari Kota Malang ini yang akhir-akhir ini sudah memasuki masa pensiun, karena terpanggil hatinya untuk ikut melestarikan alam sebagai peninggalan leluhur, ini juga gayung bersambut dan malah mendorong perjuangan adik-adik tadi itu. Nah, adik-adik tadi pagi itu saya kumpulkan di rumah yang ini untuk membuka kartu. Jadi yang buka kartu bukan saya, yang ngucut saya, tapi yang membuka adik-adik saya yang terakhir, karena saya yang paling tua tadi. Dimulai yang muda ke yang tua. Lalu kesimpulannya setelah kita melihat di sini ada gambaran satu, ada seorang raja putri yang dikelilingi oleh harta kekayaan yang besar, ya, harta kekayaan yang besar, tetapi raja putri itu memberikan sesuatu sumbangsih atau uluran tangan kepada fakir miskin. Artinya apa? Ini artinya memperingatkan kepada kita semua, baik yang berplat merah atau plat hitam atau konglomerat-konglomerat, bahwa ini kesempatan baik untuk beramal yang secara langsung, bentuknya terserah. Apa bentuknya, merupakan program kota yang tidak dari itu ke itu saja, atau bentuknya itu dalam segi yang lain, nanti kita pecahkan. Nah, ini yang pertama. Kartu yang kedua itu digambarkan seseorang yang duduk dengan damai dan tenang, tapi di belakangnya ada harta kekayaan, pundi-pundi yang jumlahnya itu banyak sekali. Nanti itu kalau manusia-manusia warga negara Indonesia itu sadar bahwa ini adalah merupakan satu titik awal untuk kembali ke leluhur kita, mungkin harta-harta ini akan turun, mungkin ya. Bisa juga ini karena nanti ekspor kita semakin besar, ya, lalu penyakit-penyakit juga akan hilang dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin seperti itu. Lalu kartu yang ketiga adalah as koin.
Askoin. Askoin. As itu adalah kartu yang tertinggi, yang tak terkalahkan. Artinya situasi hiruk pikuk manusia seluruh dunia ini merupakan satu peringatan bagi warga masyarakat Malang, khususnya Malai Kuseswara, yang batil harus hancur. Artinya Malai Kuseswara itu, jadi masyarakat Malang harus betul-betul siap untuk kembali ke tradisi lokal sebagaimana leluhur dulu memelihara bumi ini demi NKRI. Jadi tidak untuk kota Malang dan warga Malang perorangan ya, demi untuk NKRI. Karena kartu yang keempat gambarnya adalah gambar kuda keberuntungan. Jadi gambarnya ada seorang harimau hitam yang naik di bumi. Di sini ada tulisan kuda keberuntungan. Ya, kuda keberuntungan inilah nanti mungkin para pembaca, penonton ngaji Roso juga bisa merumuskan. Ini rumusan saya sementara ya, sepengetahuan saya. Kelihatannya masyarakat Malang mempunyai kewajiban yang kuat untuk kembali menyatu ke bumi. Bumi itu alam ini ya. Lalu di sini kartu yang kelima, di sini ada seorang yang nyonggo koin, yang memegang harta, terus ada tulisannya pembantu koin. Pembantu koin artinya nanti masyarakat Malang dengan aktif kembali menggiatkan kuliner, menggiatkan seni-seni tradisional, menggiatkan kearifan lokal, adat-adat, dan meresiki punden-punden leluhur dan sebagainya. Itu mungkin merupakan titik awal dari kebangkitan. Tetapi kartu yang keenam di sini nanti kelihatan ada rumah seperti kerajaan ya, rumah seperti kerajaan, dan seorang satria melihat suatu harta kekayaan yang besar. Tetapi salah satu harta kekayaan itu ditutup oleh kain merah. Terus kartu yang terakhir adalah seorang satria. Seorang satria ini tertulis perwira koin. Jadi seorang satria naik kuda hitam menuju ke kalau dari saya ini menuju ke kiri. Artinya apa? Artinya setiap manusia sekarang dituntut untuk kembali ke bumi. Hitam itu bumi, tanah. Karena tubuh manusia itu dipinjami oleh unsur tanah. Unsur tanah, unsur air, unsur udara, dan unsur api, yaitu ya. Jadi jangan teh sekarang masih seger, masih waras, masih ini lalu menjadi sombong. Jadi dari kesimpulan ini saya hanya bisa berpendapat seperti itu. Kesimpulannya secara umum kelihatannya akan membuat prospek masa depan bangsa ini yang lebih baik. Dan Wun Sewu tidak Malang sentris, tapi masyarakat Malang, para pinispoh Malang, para spiritualis yang ada di Malang, semua harus sayek saiko kapri rukun bareng untuk memayu hayuning bawono.